Itulah kenapa saya ketawa waktu dengar Prabowo menjanjikan makanan gratis untuk anak dan ibu hamil. Kalau dihitung-hitung, ada 30 juta anak prasekolah di Indonesia dan ada 77 juta ibu hamil. Mereka semua mau dikasih makan gratis kalau Prabowo jadi presiden. Itu janjinya dia. Tahu berapa beban biayanya? Hitung-hitungan yang paling rendah saja, negara harus keluarkan uang sampai 400 triliun rupiah untuk program itu. Kacau, upaya pembodohan, alihkan dana pendidikan dan BLT untuk danai makan siang gratis, muridnya bergizi tapi masih dungu. Di mana pertarungan ide, visi, misi, dan program buat Indonesia? Apa yang ditawarkan oleh Eyang Prabowo dan Gibran? Selain makan siang gratis di sekolah. Apa beres persoalan anak-anak muda kita yang susah mencari kerja cuma dengan joget-jogetan belaka? Apa beres persoalan anak-anak muda kita yang susah buat mendapatkan kredit rumah cuma dengan dijogetin aja? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Rencana calon presiden dan calon wakil presiden 2024, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan merefocusing sejumlah anggaran pada pos APBN untuk membiayai program makan siang dan susu gratis saat nanti terpilih. Rencana refocusing anggaran termasuk diantaranya bantuan langsung tunai atau BLT yang selama ini diberikan bagi masyarakat tidak mampu pun mendapatkan kritik dari sejumlah pihak. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana paslon Prabowo Gibran yang berencana melakukan refocusing dan merealokasi anggaran fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan dana kesehatan demi menjalankan program makan siang dan minum susu gratis. Arjuna menuturkan, program bantuan pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan seperti KIS, KIP, BPJS, dan PKH telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat kalangan bawah. Kata Arjuna, 2 Desember, kalau untuk membiayai program makan siang atau minum susu gratis dengan refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan dana kesehatan, maka program seperti KIS, KIP, BPJS, dan PKH bakal dihapus dong. Padahal itu sangat bermanfaat untuk wong cilik. Kritik juga disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Menurutnya, masyarakat menginginkan bicara ide dan gagasan, bukan tentang makan dan minum susu gratis. Ia juga meminta Bawaslu agar menindaklanjuti kegiatan tersebut. Menurutnya, jika itu merupakan bagian dari kampanye, maka berpotensi disebut sebagai praktik politik uang. Sebelumnya, Sekjen TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 28 November mengatakan sumber dana sebesar 400 triliun yang dibutuhkan untuk program makan siang dan susu gratis akan didapat dari pengalihan dana-dana pada pos APBN. Nusron optimis anggaran 400 triliun per tahun yang didapat dari realokasi beberapa pos anggaran bisa mengcover 82,9 juta ibu dan anak yang bakal menerima manfaat makan siang dan susu gratis di Indonesia. Namun target tersebut baru bisa dicapai pada 2029. Ada subsidi lagi. Apa bedanya dengan era pemerintahan SBY? Dan apa hasilnya? Yang ada malah autopilot. Pembangunan Indonesia menjadi lambat dan ketinggalan jauh bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga. Jika memang pemerintah yang akan datang bermaksud meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, mulai dong dengan mereformasi sistem birokrasi. Misalnya memperbaiki fasilitas pelayanan yang mudah, menyediakan lapangan kerja yang luas, reformasi sistem pendidikan yang dapat mendongkrak kualitas sumber daya manusia, dan masih banyak lagi persoalan yang sampai saat ini masih menjadi PR untuk diselesaikan. Seharusnya para kontestan yang akan menjadi pemimpin negeri ini memiliki ide dan gagasan cemerlang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya, bukan dengan cara membodohinya dengan pepesan kosong yang malah membuat masyarakat berbalik bersikap apatis. Seharusnya dengan anggaran 400 triliun per tahun yang didapatkan dari realokasi beberapa pos anggaran yang berdalih memperbaiki gizi anak bangsa, bukannya malah lebih bermanfaat jika anggaran tersebut dibuat reformasi sistem pendidikan. Percuma banyak anak cukup gizi tapi banyak murid yang tidak cukup pintar kan? Sorry to say, Agana FC
Bahkan kurang cerdas kalau masih ada yang percaya bahwa tim ahlinya kubu Prabowo sanggup melakukan kalkulasi yang cermat dalam program makan gratis dan tunjangan untuk wanita hamil itu. Kalau misalnya yang bilang itu Sri Mulyani, kita sih bisa percaya. Apa mau diadu data atau minta hitung ke tim Menke? Tapi kalau datanya ngawur terus Menke bilang gak masuk akal, apa mau Prabowo mundur alias batal nyapres? 100% saya jamin tidak akan berani. Bagaimana menurut Anda soal program ini? Apakah masih realistis ataukah malah patut dicurigai? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Ingatkan lagi, dalam pemilihan nanti jangan sampai ada gontok-gontokan di lapangan. Nanti akan menyesal. TPN Ganjar Mahfud makin kokoh ikut langkah Jenderal Andika Perkasa, ex-ketua Badan Intelijen AM Hendro Priyono, jadi penasihat TPN, mantap. Cuman sebetulnya kalau ngomong serius sih cuma baru sekali loh, Mas. Oh iya? Iya. Mas Andika ini bertemu Pak Ganjar, ngobrol, ada ini nggak? Nyaman nggak ada? Gimana? Oh iya, ya. Asik nggak? Oh, iya. Asik ya? Ya, itulah saya juga langsung mengalami sendiri bagaimana ngobrol, bagaimana terbukanya, open-mindednya beliau. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tim Pemenangan Nasional TPN Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, sudah menyempurnakan struktur tim yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pakar hingga Jubir Utama. Hal itu tertuang dalam keputusan dengan nomor 020-SK-TPN-11-2023. Surat itu ditandatangani Ganjar dan Mahfud pada 24 November lalu. Namun saat dikonfirmasi soal surat tersebut, Ketua TPN Arsyad Rashid hingga Wakil Ketua TPN Beni Ramdhani tidak merespon. Berdasarkan salinan surat yang diterima Kumparan Selasa 28 November, Dewan Pengarah diisi 4 ketum parpol pengusung Ganjar Mahfud, yaitu Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketum P3 Mardiono, Ketum Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketum Hanura Usman Sabtaodang. Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat diisi Puan Maharani yang memimpin 24 anggota. 24 anggota Dewan Penasehat TPN diantaranya AM Hendro Priyono, Yeni Wahid, Yasona Lauli. Lalu ada juga ex-Kapolri Dai Bakhtiar, ex-politikus senior Partai Nasdem Siswono Yudhohusodo, hingga ex-Menteri Luar Negeri era Gus Dur Alwi Shihab juga masuk dalam Dewan Penasehat. Ex-Jubir Presiden Jokowi Johan Budi juga ditugaskan menjadi jubir utama. Selain Johan, ada politikus muda PDIP Aryo Seno Bagaskara yang juga bertindak sebagai jubir utama. Posisi Ketua Dewan Pakar diisi Sandiaga Uno dan terdapat 45 anggota yang berada di bawah Sandiaga. Tak hanya itu, ex-komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam masuk ke dalam jajaran Direktorat Juru Kampanye TPN Ganjar Mahfud. Ia menempati posisi direktur di bawah Direktur Eksekutif Laksdia TNI Purnawirawan Suyono Tamrin. Khairul pun sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Ia memberikan alasan bersedia masuk dalam TPN Ganjar Mahfud. Keberanian Mahfud MD dan baiknya komunikasi Ganjar kepada masyarakat menjadikan ia memutuskan untuk masuk TPN Ganjar. Selain itu, Ganjar Mahfud sendiri memiliki kelebihan masing-masing yang diletakkan untuk mendukung demokrasi, hukum, dan HAM di Indonesia menjadi lebih baik. Jadi wajar jika orang-orang yang berpengaruh ini pada akhirnya masuk ke dalam TPN Ganjar Mahfud, termasuk juga AM Hendro Priyono, karena memang kualitas, pengalaman, dan keberanian Ganjar Mahfud tidak bisa ditandingi lagi. Manuver AM Hendro Priyono tentu menjadi pilihan terakhirnya menyusul sang menantu mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang lebih dulu bergabung dengan TPN Ganjar. Akhirnya mantan Kepala BIN berlabuh juga ke orang-orang baik yang memiliki pengalaman dan keberanian tidak memanfaatkan instrumen negara, melanggar aturan ataupun mengumbar janji-janji palsu. Selain itu, Ganjar Mahfud juga akan taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Saat ini hukum di Indonesia sedang mengalami hantaman ombak dahsyat di saat MK berani membuat kontroversi yang luar biasa berbahaya. Masyarakat mulai muak dengan semua ini karena terlalu bernafsu, aturan dan prosedur diakali sampai tidak dikenali. Manuver ini bukan hanya mengkhianati konstitusi, tapi juga mengkhianati rakyat yang sudah susah payah membawa negara ini ke era reformasi. Demokrasi seolah kembali ke era Orba. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang Indonesia di masa depan. Bagaimana tahun 2045 bisa berjaya kalau di 2024 banyak masalah? Cara-cara yang tidak benar akan membawa bangsa ini menuju masalah yang jauh lebih besar nantinya.
maka wajar jika banyak tokoh besar berbondong-bondong merapat ke Ganjar Mahfud, sebab hanya kepada merekalah Indonesia akan selamat. Bagaimana menurut Anda?